Sore itu Bu Erna tengah merapikan barang dagangan di toko kelontong miliknya. Dari kejauhan, matanya menangkap sebuah keluarga yang baru datang ke rumah di seberang tokonya. Rumah itu masih tampak baru. Cat temboknya bahkan belum sepenuhnya kering. Dulu di tempat itu hanya ada kebun kosong yang dipenuhi rumput liar dan pohon pisang tua. Namun sejak beberapa bulan terakhir, kebun tersebut perlahan berubah menjadi sebuah rumah permanen yang kini akhirnya siap ditempati. Hari itu, keluarga pemilik rumah datang membawa berbagai peralatan rumah tangga, kasur, lemari, kipas angin, hingga kardus-kardus besar diturunkan dari mobil bak terbuka. Nama perempuan itu Bu Runi, suaminya bernama Pak Karto, seorang pegawai negeri sipil yang sudah lama menabung demi membangun rumah sederhana tersebut. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Asti, gadis yang baru lulus SMA dan kini sedang menempuh pendidikan kuliah semester terakhir. Sedangkan anak kedua bernama Reno, anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Sebelumnya, keluarga itu tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di kota. Bertahun-tahun mereka hidup berdesakan sambil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga akhirnya mampu membangun rumah sendiri. Beberapa warga sekitar mulai berdatangan untuk melihat tetangga baru mereka. Suasana sore itu terasa hangat. Sesekali terdengar sapaan ramah dari para tetangga yang menyambut kedatangan keluarga Pak Karto. Menjelang maghrib, Bu Erna menutup toko kelontongnya. Ia tinggal berdua dengan anak laki-lakinya yang bernama Angga, pemuda sebaya dengan Asti. Tak lama kemudian, Bu Erna berjalan menuju rumah baru milik Pak Karto sambil membawa sebuah rantang makanan. "Assalamualaikum," ucap Bu Erna dari depan pintu. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Di dalam rumah, semua orang masih sibuk membereskan barang-barang. Kardus berserakan di lantai, sementara kipas angin tua berputar pelan mengusir hawa gerah. "Maaf Bu, Pak, saya ganggu. Saya ini tetangga depan rumah loh. Datang ke sini mau sekalian kenalan," ujar Bu Erna ramah. "Oh ya Bu, monggo-monggo silakan masuk. Maaf rumahnya masih berantakan," jawab Bu Runi sambil tersenyum hangat. "Nama saya Erna." Kemudian Bu Runi memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu. "Semoga betah tinggal di rumah baru ini ya Bu," kata Bu Erna. "Amin, iya Bu, terima kasih," jawab Bu Runi. Bu Erna lalu menyerahkan rantang yang dibawanya. "Oh ya Bu, ini saya bawakan pisang goreng, masih anget loh." "Aduh, jadi repot-repot segala Bu," ucap Bu Runi merasa tidak enak. "Ah, enggak apa-apa. Tadi habis tutup toko, saya bikin kebanyakan. Daripada enggak habis, mending buat berbagi sama tetangga baru," balas Bu Erna. "Makasih banyak ya Bu." "Iya, sama-sama. Kalau begitu saya tak pamit dulu ya." Setelah Bu Erna pulang, keluarga Pak Karto kembali membereskan rumah hingga malam tiba. Setelah semuanya selesai, mereka duduk beristirahat sambil menikmati pisang goreng hangat pemberian Bu Erna. Malam berikutnya, keluarga Pak Karto mengadakan acara syukuran sederhana untuk rumah baru mereka. Beberapa tetangga diundang datang untuk membaca doa bersama sekaligus berkenalan lebih dekat. Acara berlangsung hangat dan lancar. Tawa kecil para tamu sesekali terdengar memenuhi rumah baru itu. Pak Karto dan Bu Runi merasa lega karena rumah yang selama ini mereka impikan akhirnya berdiri dan sudah didoakan bersama. Namun, setelah acara selesai dan malam semakin larut, Asti justru tidak bisa tidur. Entah kenapa,
Hawa di dalam kamar terasa pengap. Gadis itu akhirnya keluar rumah untuk mencari angin segar. Ia duduk sendirian di teras sambil memainkan ponselnya. Suasana malam di perkampungan itu cukup sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar samar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba seorang pemuda muncul dari arah jalan kecil di depan rumah. "Heh, aku boleh duduk di sini ndak?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Asti sedikit terkejut karena kedatangannya begitu tiba-tiba. "Oh ya, boleh, sini," jawab Asti pelan. "Aku Angga, anak Bu Erna, tetangga depan rumah kamu." "Aku Asti," jawabnya singkat dan sedikit cuek. "Ngapain malam-malam duduk sendirian di luar? Emangnya ndak takut apa?" tanya Angga sambil ikut duduk di kursi teras. "Aku nggak bisa tidur, di dalam panas banget. Jadi cari angin di luar." "Kamu sendiri ngapain malam-malam keluyuran?" tanya Asti balik. "Sama, aku juga ndak bisa tidur." Malam itu kedua orang tua Asti dan adiknya sudah tertidur pulas. Hanya Asti yang masih terjaga seorang diri. Percakapan mereka pun mulai mengalir pelan. "Oh iya, kamu sekarang kuliah atau kerja?" tanya Angga. "Aku masih kuliah, semester akhir," jawab Asti. "Kalau kamu?" "Aku udah kerja, harus membantu orang tua juga. Lagian belum ada biaya buat lanjut kuliah." "Oh, aku kira kamu masih kuliah," kata Asti sambil tersenyum kecil. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Obrolan mereka semakin akrab. Angin malam berembus pelan, melewati halaman rumah yang masih dipenuhi aroma semen dan cat bangunan baru. Sebelum pulang, Angga memberanikan diri meminta nomor ponsel Asti agar mereka bisa saling berkomunikasi. Dan tanpa banyak pikir panjang, Asti pun memberikan nomor ponselnya. Singkat cerita, keesokan paginya, Asti sudah bersiap untuk berangkat kuliah. Gadis itu keluar rumah sambil membawa tas ransel dan beberapa buku di tangannya. Di waktu yang hampir bersamaan, Angga juga keluar dari rumah untuk berangkat bekerja. Saat mata mereka bertemu, keduanya saling melempar senyum kecil. "Berangkat, Ti?" tanya Angga ramah. "Iya." "Kamu juga kerja nggak?" "Berangkat," jawab Asti. "Iya." Percakapan singkat itu terasa hangat meski sederhana. Sementara itu, Reno yang masih duduk di bangku kelas 5 SD berangkat sekolah bersama Pak Karto. Kebetulan arah sekolah Reno sejalan dengan kantor tempat Pak Karto bekerja. Jadi mereka selalu pergi bersama setiap pagi. Sedangkan Bu Runi tinggal sendirian di rumah. Jika semua pekerjaan rumah sudah selesai, biasanya Bu Runi menyempatkan diri mampir ke rumah tetangga, sekedar mengobrol untuk mengusir rasa bosan. Malam harinya, saat makan malam bersama, Bu Runi tiba-tiba membuka pembicaraan. "Pak, aku bosen kalau setiap hari cuma di rumah tanpa kerjaan. Gimana kalau aku buka toko sembako kecil-kecilan di depan rumah?" ucap Bu Runi pelan. Pak Karto menghentikan makannya sejenak. "Duh, tapi kan di depan sudah ada toko kelontong milik Bu Erna, Bu," jawabnya. "Rezeki orang kan beda-beda, Pak. Lagian ibu gak berniat untuk saingan kok. Ibu cuma ingin ada kegiatan aja," jawab Bu Rumi. "Di sekitar sini juga belum ada toko sembako. Kalau mau belanja harus ke desa sebelah. Siapa tahu ini bisa jadi peluang. Di warungnya Bu Erna kan gak lengkap," lanjutnya. Pak Karto berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau memang itu maunya ibu, nanti bapak kasih modal buat mulai usaha." Wajah Bu Runi langsung berbinar senang. "Makasih ya, Pak." Mereka pun kembali melanjutkan makan malam. Beberapa saat kemudian, Bu Runi menatap Asti yang sejak tadi terlihat lemas. "Oh iya, Ti, semalam kamu gak bisa tidur ya?" tanya Bu Runi. "Iya, Bu, aku gak bisa tidur. Hawanya panas banget. Kok ibu tahu?" tanya Asti balik.
Tadi malam ibu bangun mau ke toilet. Pas ibu lihat kamu gak ada di kamar. Iya, aku di teras depan semalam ngobrol sama Angga, Bu. Jawab Asti santai. Angga? Angga siapa? Tanya Pak Karno sambil menoleh. Anaknya Bu Erna, Pak. Dia juga katanya gak bisa tidur, terus nyamperin aku, kenalan. Pak Karno hanya mengangguk pelan mendengar jawaban putrinya. Setelah makan malam selesai, Asti kembali masuk ke kamarnya. Malam itu, Asti terlihat sibuk saling berkirim pesan dengan Angga. Sesekali senyum tipis muncul di wajahnya saat membaca chat dari pemuda itu. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Angga benar-benar jatuh hati kepada Asti. Namun bagi Asti sendiri, rasa nyaman yang ia rasakan hanyalah sebatas teman. Beberapa minggu kemudian, Bu Runi mulai membuka toko sembako kecil di depan rumahnya. Rak-rak kayu sederhana mulai dipenuhi beras, minyak goreng, telur, mie instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Agak lengkap ini memang. Namun diam-diam Bu Erna merasa tersaingi. Meski begitu, ia tidak memperlihatkan perasaannya secara langsung kepada Bu Rumi. Baru beberapa hari toko sembako itu buka, sudah banyak warga sekitar datang membeli kebutuhan sehari-hari. Memang sebelumnya belum ada toko sembako yang lengkap di lingkungan tersebut. Warga harus pergi cukup jauh ke desa sebelah jika ingin membeli beras atau minyak atau juga telur. Karena itulah toko Bu Runi cepat ramai. Selain dekat, harga barang dagangannya juga cukup murah. Bu Runi sendiri selalu melayani pembeli dengan ramah dan senyum hangat. Berbanding terbalik dengan toko kelontong kecil Bu Erna yang mulai sepi pembeli karena barangnya kurang komplit. Biasanya toko itu ramai sejak pagi sampai malam, namun sekarang hanya 1-2 orang saja yang datang. Saya senang loh Bu, sekarang ada toko sembako lengkap dekat sini, jadi gak perlu jauh-jauh lagi, ucap salah satu tetangga. Iya Bu, saya buka ini juga cuma buat kesibukan saja. Soalnya kalau siang suami saya sama anak-anak gak ada di rumah, rasanya sepi, jawab Bu Runi ramah. Saat itulah Bu Erna datang menghampiri warung Bu Runi. Wajahnya tampak datar, namun sorot matanya menyimpan sesuatu. Bu Runi, ibu mau menyaingi toko saya? Tanyanya tiba-tiba. Bu Runi langsung terkejut. Astagfirullah, enggak Bu, kita ini sama-sama cari rezeki kok. Rezeki mah sudah ada yang ngatur, jawab Bu Runi tenang. Ya tetap aja Bu, gara-gara ibu buka toko sembako, toko saya jadi sepi. Setelah mengatakan itu, Bu Erna langsung pergi meninggalkan warung. Bu Runi hanya bisa menggeleng pelan sambil mengelus dada. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan demi bulan. Toko sembako milik Bu Runi semakin ramai pembeli, juga semakin lengkap. Sedangkan Bu Erna, barangnya semakin sedikit, hanya bisa memandangi dari kejauhan dengan wajah yang mulai dipenuhi rasa iri. Perasaan dengki perlahan tumbuh di dalam hatinya. Suatu malam, Angga memberanikan diri bicara kepada ibunya. Bu, aku mau melamar Asti. Aku benar-benar nyaman sama dia. Aku jatuh hati sama dia, Bu, ucap Angga serius. Bu Erna langsung menoleh cepat. Hah, Asti? Anak Bu Runi? Tanyanya terkejut. Iya Bu, nanti kita datang ke sana ya buat melamar. Tidak Angga, ibu gak mau kamu sama anaknya Bu Runi, jawab Bu Erna tegas. Loh, memang kenapa Bu? Asti itu baik, cantik lagi. Asti masih kuliah. Orang tuanya pasti belum mau anaknya nikah sekarang. Iya aku tahu Bu, tapi aku sudah jatuh hati sama Asti. Memangnya kalian sudah pacaran apa? Belum sih Bu, tapi aku mau nembak dia dulu. Langsung melamar lah. Bu Erna menghela nafas panjang mendengar ucapan anak semata wayangnya itu. Karena terlalu sayang kepada Angga, akhirnya Bu Erna menuruti keinginan putranya. Malam itu, Angga bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Asti. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Bu Erna dari depan pintu. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Bu Runi segera membukakan pintu. Bu Erna, tumben datang ramai-ramai. Ada apa ya Bu?
Tanyanya heran. Kami datang ada maksud tertentu, jawab Bu Erna singkat. Oh begitu, silakan masuk dulu. Mereka pun masuk dan duduk di ruang tamu bersama Pak Karto dan Bu Runi. Suasana terasa sedikit canggung. Jadi, ada apa ya? Tanya Pak Karto penasaran. Ayah Angga kemudian berdeham pelan sebelum bicara. Begini Pak Bu, maksud kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin sebenarnya ingin menyampaikan niat baik Angga untuk melamar Asti. Sontak Pak Karto dan Bu Runi terkejut mendengar ucapan itu. Suasana ruang tamu mendadak hening beberapa detik. Bu Runi lalu berdiri dan berjalan menuju kamar Asti. Dek, Asti, panggilnya pelan. Asti yang sedang mengerjakan tugas kuliah langsung membuka pintu. Ada apa Bu? Kamu ganti baju dulu yang rapi. Di depan ada Angga sama keluarganya. Hah? Mau apa mereka? Tanya Asti kaget. Udah cepat ganti baju, nanti langsung ke depannya. Ibu mau bikin minuman dulu. Asti masih kebingungan dengan kedatangan Angga dan keluarganya malam itu. Dengan perasaan penasaran bercampur gugup, ia segera mengganti pakaian. Sementara itu, Bu Runi berjalan menuju dapur untuk menyiapkan minuman bagi para tamu. Tak lama kemudian, setelah selesai berganti baju, Asti pun keluar kamar dan bergabung duduk bersama mereka di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Bu Runi datang membawa nampan berisi beberapa gelas teh hangat dan sepiring kecil camilan. Dengan ramah, ia meletakkan hidangan itu di atas meja ruang tamu. Silahkan diminum dulu, ucap Bu Runi sambil tersenyum tipis. Terima kasih Bu, jawab ayah Angga. Suasana sempat hening beberapa saat. Mereka meneguk teh hangat sambil saling melirik canggung. Namun setelah itu, pembicaraan kembali dilanjutkan. Saat mendengar maksud kedatangan keluarga Angga malam itu, wajah Asti perlahan berubah tegang. Gadis itu tampak gugup sambil menundukkan kepala. Sebenarnya, selama ini, Asti sudah memiliki seorang kekasih di kampusnya. Karena itulah, ia merasa belum siap menerima lamaran dari siapapun. Dengan hati-hati, Asti akhirnya memberanikan diri bicara. Maaf, saya belum bisa menerima lamaran ini. Ucapan itu langsung membuat suasana ruang tamu mendadak sunyi. Angga terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar jawaban yang begitu menusuk hati. Aku juga sebenarnya sudah punya seseorang di kampus, lanjut Asti pelan. Wajah Angga langsung berubah pucat. Sorot matanya tampak kosong. Pak Karto akhirnya mencoba mencairkan suasana. Saya harap Bu Erna dan keluarga bisa menerima keputusan Asti. Semoga kita tetap bisa bertetangga baik seperti biasa ya, ucap Pak Karto dengan tenang namun khawatir. Bu Erna hanya tersenyum tipis meski raut wajahnya terlihat menahan malu. Tak lama kemudian, keluarga Angga pamit pulang. Malam itu, Angga pulang dengan langkah lemas dan hati yang hancur. Sejak kejadian itu, Angga berubah drastis. Ia lebih sering mengurung diri di kamar dan melamun sendirian. Nafsu makannya hilang, bahkan semangat bekerjanya perlahan lenyap. Beberapa kali ia memilih tidak masuk kerja hanya karena pikirannya terus dipenuhi wajah Asti. Yang paling membuatnya sakit hati adalah kenyataan bahwa selama ini ia merasa Asti memberi harapan, padahal ternyata gadis itu sudah memiliki kekasih. Jika mengingat malam penolakan itu, dada Angga selalu terasa nyeri. Suatu sore, Bu Erna masuk ke kamar sambil membawa sepiring nasi. Angga, makan dulu ya nak.
Sudah beberapa hari kamu gak makan loh. Nanti kamu sakit, nak, ucap Bu Erna lembut. Namun Angga hanya menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa. Bu Erna lalu duduk di samping anak semata wayangnya itu. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan. Masih banyak perempuan lain yang mau sama kamu. Kamu itu ganteng loh, hibur Bu Erna. Aku maunya Asti, Bu. Asti, jawab Angga lirih. Sekarang makan dulu ya. Namun Angga tetap menolak makan. Hari demi hari kondisi tubuhnya semakin kurus dan tidak terurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat lemah. Melihat keadaan anaknya seperti itu, hati Bu Erna dipenuhi rasa sakit dan amarah. Apalagi selama ini ia memang menyimpan rasa iri kepada Bu Runi karena toko sembakonya semakin ramai dan membuat toko kelontong miliknya sepi pembeli. Perasaan dendam itu perlahan tumbuh semakin besar. Suatu hari, Bu Erna pergi ke pasar untuk kulaan barang dagangan di toko kelontongnya. Saat berada di dalam angkutan umum, tanpa sengaja ia mendengar dua orang penumpang sedang membicarakan tentang seorang dukun santet terkenal di daerah pelosok. Mereka bahkan menyebutkan alamat tempat tinggal dukun tersebut. Bu Erna yang mendengar itu langsung terdiam. Entah kenapa, hatinya yang dipenuhi amarah langsung bergejolak. Seketika muncul niat buruk di dalam pikirannya. Ia ingin membalas sakit hati yang telah dirasakan Angga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Bu Erna berpamitan kepada suami dan anaknya. Ia mengaku ingin pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya. Padahal kenyataannya, Bu Erna pergi untuk menemui dukun santet bernama Mbah Seno. Perjalanan menuju tempat tinggal dukun itu memakan waktu hampir beberapa jam menggunakan angkutan. Sepanjang perjalanan, Bu Erna hanya diam sambil menggenggam tas kecil di pangkuannya. Menjelang sore, angkutan umum itu akhirnya sampai di terminal tujuan. Namun perjalanan belum selesai. Bu Erna masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju rumah Mbah Seno yang berada di daerah terpencil. Ia lalu menghampiri pangkalan ojek yang berada tak jauh dari terminal. "Pak, tolong antar saya ke alamat ini ya," ucap Bu Erna sambil menunjukkan secari kertas berisi alamat. Alamat itu sengaja ia tulis ulang dari pembicaraan orang-orang di dalam angkot agar tidak lupa. "Ya Bu, ayo silakan naik," jawab tukang ojek. Perjalanan semakin jauh memasuki jalanan sempit yang berliku. Di kanan kiri jalan hanya terlihat hutan lebat dan pepohonan tinggi yang membuat suasana terasa gelap. Hari memang belum terlalu malam, namun kawasan itu sudah tampak suram dan sepi. Sesekali terdengar suara burung hutan bersahutan dari kejauhan. Angin dingin berhembus tajam hingga menusuk tulang. Tiba-tiba Bu Erna mencium aroma aneh. Campuran bau busuk dan wangi bunga yang begitu menyengat memenuhi udara. Bulu kuduknya perlahan berdiri. Di tengah perjalanan itu, sekilas ia melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Namun, Bu Erna mencoba mengabaikannya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah besar bercat kuning keemasan. Rumah itu tampak mewah, tetapi suasananya terasa dingin dan menyeramkan. Bu Erna segera membayar ongkos ojek sebelum berjalan masuk ke halaman rumah Mbah Seno. Anehnya, rumah sebesar itu terlihat sangat sepi. Bu Erna terus melangkah menuju teras, lalu mengetuk pintu perlahan. "Tok, tok, permisi," ucapnya. Rak. Pintu terbuka pelan. Seorang perempuan paruh baya muncul dari balik pintu dengan tatapan tajam.
Mau cari siapa? Tanyanya. Saya mau bertemu Mbah Seno, ada? Jawab Bu Erna. Ada, silakan masuk dulu. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Bu Erna pun masuk dan duduk di ruang tamu. Matanya memandangi isi rumah yang dipenuhi barang-barang mahal dan perabot mewah. Namun entah kenapa, hawa di dalam rumah itu terasa pengap dan membuat dadanya sesak. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki mendekat. Seorang laki-laki tua berwajah keriput berjalan menghampiri sambil membawa rokok di tangannya. Sorot matanya tajam dan menyeramkan. Ada hajat apa kamu datang ke sini? Tanya lelaki tua itu datar. Ceritakan semuanya. Bu Erna langsung menelan ludah sebelum akhirnya berbicara. Saya punya dendam dan sakit hati sama tetangga baru saya, Mbah, ucap Bu Erna lirih. Mereka menolak lamaran anak saya sampai anak saya jatuh sakit. Selain itu, keluarganya juga sudah bikin usaha saya sepi. Bu Erna mengepalkan tangannya kuat-kuat. Saya mau anak mereka menderita perlahan-lahan. Saya mau dia merasakan sakit seperti anak saya. Mbah Seno tertawa pelan sambil menghisap rokoknya. Asap putih mengepul dari mulutnya memenuhi ruangan. Itu perkara gampang, ucapnya dingin. Tapi apa kamu bawa syaratnya? Saya bawa, Mbah. Saya bawa foto targetnya. Saya sudah mempelajari syarat-syaratnya. Bu Erna lalu mengeluarkan foto Asti dari dalam tasnya. Foto itu sebenarnya milik Angga yang selama ini selalu disimpan di dalam dompetnya. Mbah Seno menatap foto Asti cukup lama sambil tersenyum tipis. Malam ini malam Selasa Kliwon, gumamnya pelan. Ritualnya akan dilakukan tepat jam 12 malam nanti. Di sudut ruangan sudah terlihat beberapa sesajen dan perlengkapan ritual yang mulai disiapkan oleh Mbah Seno. Singkat cerita, malam pun tiba. Mbah Seno mengajak Bu Erna masuk ke sebuah ruangan khusus yang berada di bagian belakang rumahnya. Begitu pintu kayu itu dibuka, hawa dingin langsung menyergap tubuh Bu Erna. Ruangan ritual itu remang-remang dan dipenuhi nuansa hitam. Di sudut ruangan terlihat beberapa keris pusaka terpajang rapi di dinding. Sementara di atas meja kayu tua terdapat berbagai macam boneka jerami yang tampak lusuh, lengkap dengan jarum dan paku kecil di sekitarnya. Baru melangkah masuk saja, bulu kuduk Bu Erna langsung berdiri. Aroma lembab bercampur bau tanah menusuk hidungnya. Mbah Seno lalu duduk bersila di depan sebuah tungku kecil. Perlahan, ia mulai membakar kemenyan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan, membuat suasana terasa semakin pengap dan menyeramkan. Kemudian Mbah Seno mengambil foto Asti yang diberikan oleh Bu Erna. Foto itu diikatkan pada sebuah boneka jerami berbentuk manusia. Dengan perlahan, boneka tersebut diasapkan di atas bara kemenyan sambil Mbah Seno berkomat kamit membaca mantra yang tak jelas terdengar. Sesekali lelaki tua itu menusukkan jarum tajam ke tubuh boneka tersebut. Bu Erna yang melihat ritual itu hanya bisa menelan ludah. Rasa takut perlahan merayapi dadanya. Namun, sakit hati dan dendam yang selama ini ia pendam membuatnya tetap bertahan di sana. Tiba-tiba angin kencang berhembus masuk ke dalam ruangan. Api lilin bergoyang liar. Bu Erna mulai gemetar ketakutan. Di sela-sela ritual itu, Mbah Seno mengambil belatung hidup berjumlah 13 ekor, lalu melemparkannya ke dalam bara kemenyan. Shhh. Suara mendesis terdengar saat belatung-belatung yang berjumlah 13 itu terbakar. Seketika aroma busuk bercampur anyir dan bau daging bakaran memenuhi ruangan. Bu Erna spontan menutup hidungnya. Perutnya terasa mual. Beberapa saat kemudian, Mbah Seno menghentikan ritualnya. Ia lalu menyerahkan boneka jerami yang sudah terikat foto Asti kepada Bu Erna. Nanti,
boneka ini harus ditancapkan di pohon besar yang ada di makam keramat, ucap Mbak Seno dengan suara berat. Bu Erna hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian mereka berdua berjalan menuju makam keramat yang letaknya berada di tengah hutan. Malam semakin larut. Suasana terasa sunyi dan mencekam. Mereka berjalan di jalan setapak yang gelap, hanya ditemani cahaya senter redup milik Mbah Seno. Sesampainya di area makam, Mbah Seno menunjuk sebuah pohon besar yang berdiri menjulang di tengah pemakaman tua. "Paku boneka itu di sana," perintahnya. Dengan tangan gemetar, Bu Erna mengambil palu dan baku yang sudah disiapkan. Perempuan itu lalu menancapkan boneka beserta foto Asti ke batang pohon tua tersebut. Dok, dok, dok. Suara palu menggema pelan di tengah malam. Tiba-tiba, angin dingin bertiup sangat kencang. Daun-daun pohon bergesekan menimbulkan suara berisik yang menyeramkan. Saat itulah, Bu Erna mendengar suara perempuan tertawa mengikik dari arah belakang makam. Suara itu lirih namun begitu jelas terdengar. Bersama dengan itu, aroma bangkai menyengat menusuk hidung. Tubuh Bu Erna langsung merinding hebat. Namun ritual sudah terlanjur dilakukan. Setelah semuanya selesai, Bu Erna berpamitan untuk pulang malam itu juga. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Mbah Seno sebagai mahar. Karena sudah terlalu malam, tidak ada kendaraan yang lewat. Mau tidak mau, Bu Erna harus berjalan kaki melewati jalanan hutan seorang diri. Langkahnya terasa berat. Suasana gelap di sepanjang jalan membuat nafasnya tidak tenang. Tiba-tiba, di tengah jalan, sesosok pocong berdiri tepat di depannya. Kain kafannya kusam dan penuh tanah. Tubuhnya dia membisu. Sontak, Bu Erna membeku ketakutan. Bulu kuduknya berdiri seketika. Angin dingin berembus tajam hingga menusuk tulang. Tubuh Bu Erna mendadak kaku dan sulit digerakkan. Matanya melotot penuh ketakutan sebelum akhirnya bruk, ia jatuh pingsan di pinggir jalan. Keesokan paginya, Bu Erna perlahan sadar dengan tubuh lemas dan pakaian yang kotor terkena tanah. Ia segera bangkit sambil mengatur nafasnya. Belum lama berjalan, sebuah ojek lewat menghampirinya. "Ojek, Bu?" tawar pengendara itu. "Iya, Pak, tolong antar saya ke terminal ya," jawab Bu Erna pelan. Bu Erna pun naik ojek menuju terminal. Sesampainya di sana, ia sempat sarapan di warung kecil sebelum akhirnya pulang ke rumah. Malam harinya, tiba-tiba Asti merasakan gatal luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia terus menggaruk kulitnya tanpa henti hingga muncul bentol-bentol merah di tangan dan lehernya. "Kamu kenapa, Ti?" tanya Bu Runi panik. "Enggak tahu, Bu. Tiba-tiba badan aku gatal semua," jawab Asti sambil terus menggaruk tubuhnya. "Tunggu bentar ya, Ibu ambilin salep dulu." Bu Runi segera menuju kotak P3K untuk mengambil salep kulit. "Ini, cepat olesin ke bagian yang gatal," ucap Bu Runi. Asti langsung mengoleskan salep itu dibantu ibunya. Namun rasa gatal tersebut tidak kunjung reda, justru semakin menjadi-jadi. Karena tidak tahan, Asti bahkan menggaruk tubuhnya menggunakan sisir agar rasa gatal itu sedikit berkurang. Kulitnya mulai memerah akibat terus digaruk. Malam itu, Asti benar-benar tidak bisa tidur. Hingga beberapa saat kemudian, gatal itu perlahan mereda. Asti akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun di dalam tidurnya, Asti mengalami mimpi buruk. Ia melihat sosok genderuwo bertubuh besar berdiri di sudut kamarnya. Makhluk itu tinggi menjulang dengan mata merah menyala dan taring panjang yang mengerikan. Dalam mimpi itu, Asti sedang duduk memainkan ponselnya ketika tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam kamar. Sosok genderuwo itu menatapnya tajam. "Kau harus mati, kau harus mati,"
ucap makhluk itu dengan suara berat dan menggeram. Tak lama kemudian sosok itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Ah! Asti langsung terbangun sambil berteriak histeris. Nafasnya memburu tidak beraturan. Keringat dingin membasahi tubuh dan bajunya. Buruni yang kamarnya berada di sebelah langsung terkejut mendengar teriakan putrinya. Ia buru-buru masuk ke kamar Asti. "Ada apa, Ti? Kamu kenapa teriak-teriak?" tanya Buruni panik. Aku mimpi buruk, Bu," jawab Asti sambil terengah-engah. "Tunggu sebentar, Ibu ambilin minum dulu ya." Buruni segera pergi ke dapur mengambil segelas air putih. Tak lama kemudian ia kembali dan menyerahkan gelas itu kepada Asti. "Ini diminum dulu biar tenang," ucap Buruni lembut. Asti meneguk air putih itu perlahan. Setelah beberapa saat, nafasnya mulai lebih tenang. Namun tiba-tiba, "Bu, gatal lagi, Bu," ucap Asti sambil menggaruk lengannya kuat-kuat. "Kok makin parah?" gumam Buruni cemas. "Bu, badan aku gatal semua." "Kamu sabar ya. Besok pagi kita ke rumah sakit," jawab Buruni sambil mencoba menenangkan putrinya yang mulai menangis kesakitan. Keesokan harinya, Buruni membawa Asti ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit yang dideritanya. Hari itu Asti tidak berangkat kuliah karena kondisinya semakin memburuk. Sesampainya di rumah sakit, Asti langsung menjalani pemeriksaan dan ronsen untuk mengetahui penyebab sakitnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter memanggil mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Namun, jawaban dokter justru membuat Asti dan Buruni bingung. "Secara medis, tidak ada penyakit serius pada tubuh Asti," ucap dokter sambil melihat hasil pemeriksaan. Asti langsung terdiam heran. "Aneh," gumamnya pelan. Padahal ia benar-benar merasakan gatal luar biasa di seluruh tubuhnya setiap malam. Dokter hanya memberikan salep untuk meredakan gatal dan meminta Asti menjaga kebersihan tubuhnya. Namun, kondisi kulit Asti kini sudah jauh lebih parah. Kulitnya dipenuhi bentol merah, luka garukan, bahkan beberapa bagian mulai bernanah dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sudah beberapa hari Asti bahkan tidak berani mandi karena setiap kali terkena air, rasa gatalnya justru semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, saat bercermin di kamar, Asti menjerit pelan. Di wajahnya muncul jerawat besar dalam jumlah banyak, merah, meradang, dan terasa nyeri. Sejak saat itu, setiap hari, Asti hanya menangis menahan penderitaan. Rasa gatal yang ia alami selalu datang di jam-jam tertentu. Tepat pukul 8 malam, hingga menjelang pukul 3 dini hari. Di jam-jam itulah tubuh Asti terasa seperti dibakar dan digigit ribuan serangga tak kasat mata. Akibatnya, Asti hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Jerawat di wajahnya juga semakin membesar dan terasa sangat perih. Singkat cerita, karena tidak ingin tertinggal mata kuliah, Asti tetap memaksakan diri berangkat ke kampus. Kini penampilannya berubah drastis. Ia memakai pakaian tertutup, berhijab, dan selalu mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Namun perubahan itu justru membuat teman-temannya merasa heran. Lama-kelamaan, mereka mulai menjauhi Asti. Bahkan kekasihnya sendiri memutuskan hubungan setelah melihat kondisi Asti yang berubah buruk rupa. Hal itu membuat hati Asti semakin hancur. Yang lebih menyakitkan, beberapa teman kampusnya sering menutup hidung saat berada di dekatnya. Karena luka-luka di tubuh Asti memang mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suatu siang, Asti duduk sendirian di depan kelas sambil menundukkan kepala. Tatapannya kosong. Ia hanya bisa meratapi nasib hidupnya yang berubah dalam waktu singkat. Namun meski begitu, Asti tetap berusaha kuat. Ia masih memaksa datang ke kampus, walaupun terus dijauhi dan dipandang aneh oleh orang-orang. Di rumah, Buruni hanya bisa ikut sedih melihat penderitaan putri sulungnya itu.
Sudah berbagai rumah sakit dan dokter mereka datangi, tetapi hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit apapun secara medis. Sementara itu Bu Erna kini tak pernah lagi menyapa keluarga Bu Runi. Sedangkan Aga sudah kembali seperti semula. Ia mulai bekerja lagi dan bahkan sudah dekat dengan perempuan lain di tempat kerjanya. Setiap malam Asti terus merintih kesakitan. Rasa gatal di tubuhnya semakin parah hingga kulitnya memerah dan bernanah. Bau busuk pun semakin menyengat. Tepat pukul 8 malam, seperti biasa, rasa gatal itu kembali menyerang seluruh tubuhnya. Asti sampai meringis dan menangis kesakitan. "Bu, gatal banget, Bu," lirih Asti sambil menggaruk lengannya. Bu Runi selalu setia menemani anaknya meskipun bau busuk dari tubuh Asti semakin menyengat. Sebagai seorang ibu, ia tidak pernah menjauh sedikit pun. Namun ada hal-hal lain yang mulai membuat Bu Runi cemas. Perut Asti perlahan membesar tanpa sebab yang jelas. Tengah malam itu, Asti terbangun karena ingin buang air kecil. Dengan langkah lemas, ia berjalan menuju kamar mandi. Saat sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu terdengar samar, seperti berasal dari dekat telinganya. Sontak, tubuh Asti langsung merinding, bulu kuduknya berdiri. Dengan tergesa-gesa, ia menyelesaikan urusannya lalu keluar dari kamar mandi. Namun saat berjalan kembali menuju kamar, ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Langkah itu terdengar pelan namun jelas. Asti tidak berani menoleh. Ia langsung mempercepat langkah menuju kamarnya. Ketika kembali berbaring di atas kasur, Asti melihat sekilas bayangan hitam melintas masuk ke dalam kamar. Seketika ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Padahal malam itu rasa gatal di tubuhnya sedang sangat parah. Di luar rumah terdengar suara burung gagak bersahutan tepat di atas atap. Suasana malam terasa semakin mencekam. Tak lama kemudian, Asti juga mendengar suara perempuan sedang menyinden dari arah samping jendela kamarnya. Suara sindan itu lirih dan menyeramkan, membuat dada Asti semakin sesak ketakutan. Namun ia tidak berani melihat ke arah jendela. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil gemetar di balik selimut. Keesokan harinya, Asti tidak berangkat kuliah lagi karena kondisinya semakin parah. Pagi itu ia duduk berjemur di depan rumah agar tubuhnya terkena sinar matahari. Saat itulah seorang tetangga datang membeli sembako di toko Bu Runi. Tetangga itu melihat kondisi Asti dan langsung merasa iba. "Bu, itu Asti kenapa ya? Kok kasihan banget lihatnya?" tanyanya pelan. Bu Runi menghela nafas panjang. "Saya juga bingung, Bu. Sudah diperiksa ke banyak dokter, tapi semuanya bilang Asti gak sakit apa-apa." Tetangga itu langsung terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau begitu, kemungkinan itu bukan sakit medis, Bu." Bu Runi langsung menoleh. "Maksudnya gimana ya, Bu?" "Saya takutnya Asti kena penyakit kiriman." Mendengar ucapan itu, wajah Bu Runi langsung berubah tegang. "Ah, masa sih, Bu? Jangan nakut-nakutin begitu." "Bener, Bu. Dulu saudara saya di kampung juga pernah sakit kayak gitu. Ternyata dia kena guna-guna seseorang." Bu Runi langsung terdiam. Entah kenapa, ucapan tetangganya itu membuat hatinya tiba-tiba tidak tenang. Bu, ini saya jadi bayar berapa?" tanya tetangga itu tiba-tiba. Ucapan itu membuat Bu Runi tersadar dari lamunannya. "Oh ya, Bu, totalnya 25.000. Setelah tetangganya pergi, Bu Runi masih berdiri melamun memikirkan ucapan tadi. Malam harinya, keluarga itu makan malam bersama. Namun Asti tidak ikut makan karena tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Saat itulah Bu Runi menceritakan perkataan tetangganya kepada Pak Karto. "Masa sih? Dari mana dia tahu?" kata Pak Karto langsung mengernyit. "Katanya dulu saudaranya pernah sakit kayak Asti. Ternyata kena kiriman orang, Pak." "Ya sudah, besok Bapak coba tanya teman-teman kantor. Siapa tahu ada yang kenal orang yang bisa nanganin penyakit non-medis seperti itu." Bu Runi hanya mengangguk pelan. Sementara itu di dalam kamar, Asti kembali merasakan rasa gatal dan perih yang luar biasa.
Ia menggaruk tubuhnya menggunakan sisir bekas hingga kulitnya lecet. Air matanya terus menetes. Dalam hati kecilnya, Asti mulai merasa putus asa. Ia dijauhi teman-temannya, diputuskan oleh lelaki yang dicintainya. Bahkan hidupnya kini berubah menjadi mimpi buruk yang seolah tidak pernah berakhir. Sejak kejadian itu, Bu Erna diam-diam selalu memantau keluarga Buruni. Setiap hari matanya tertuju pada kondisi Asti. Diam-diam ia merasa puas melihat penderitaan gadis itu semakin parah. Suatu hari, Pak Karto mendapat saran dari salah satu temannya mengenai seseorang orang pintar yang dikenal mampu menangani penyakit kiriman dan gangguan gaib. Tanpa menunggu lama, Pak Karto langsung mengajak Asti pergi ke tempat orang tersebut menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan, Asti duduk lemas di belakang sambil menahan rasa gatal yang masih menyiksa tubuhnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba pandangan Pak Karto mendadak kabur. Sekilas ia melihat bayangan putih melintas cepat di depan motor. Sontak Pak Karto panik. Dengan refleks ia membanting setir ke arah kanan. Briak! Motor mereka menghantam pohon besar di pinggir jalan. Pak Karto dan Asti pun terjatuh. Warga sekitar yang melihat kejadian itu segera datang menolong dan membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan tersebut, kondisi Asti justru semakin memburuk. Mereka pun gagal datang ke rumah orang pintar itu. Beberapa bulan, kondisi Pak Karto dan Asti mulai membaik dari luka kecelakaan. Karena merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Pak Karto kembali membawa Asti menemui orang pintar tersebut. Kali ini, Buruni dan Reno ikut pergi bersama. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya yang kita sebut saja namanya Pak Umar. Wajahnya tenang dengan sorot mata yang teduh. Mereka lalu duduk di ruang tamu sederhana milik Pak Umar. Asti mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama ini. Pak Umar hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk pelan. Setelah itu, Pak Umar mengajak Asti masuk ke ruang praktik pengobatan. Di dalam ruangan itu, Asti diminta berbaring di atas sebuah ranjang kayu. Pak Umar lalu mulai membacakan doa-doa pelan. Di tangannya ia memegang sebutir telur ayam kampung. Perlahan telur itu diusapkan ke bagian perut Asti yang sejak beberapa waktu terakhir terlihat membesar tidak wajar. Pak Umar terus melafalkan doa. Tiba-tiba, brak. Jendela ruangan mendadak terbuka dan tertutup sendiri akibat hembusan angin kencang. Asti langsung merintih kesakitan. Sakit. Panas sekali. Tubuhnya menggeliat di atas ranjang. Pak Umar tetap melanjutkan doa-doanya tanpa berhenti. Tak lama kemudian, tubuh Asti mendadak kejang dan kerasukan. Matanya melotot tajam, nafasnya berubah berat. Dengan suara berbeda, Asti tiba-tiba berbicara. Pak Umar menatap tajam ke arah Asti. Keluar dari tubuh anak ini, atau saya binasakan kamu, ucap Pak Umar tegas. Anak ini harus mati, jawab suara dari dalam tubuh Asti dengan nada menggeram. Tanpa gentar, Pak Umar terus membacakan doa-doa. Asti memberontak hebat, bahkan tangannya sempat mencoba mencekek leher Pak Umar. Angin di dalam ruangan semakin kencang. Lilin-lilin bergoyang liar. Keringat bercucuran dari dahi Pak Umar. Tiba-tiba, dur, terdengar suara ledakan keras dari luar rumah. Bersamaan dengan itu, tubuh Asti mendadak terkulai lemas. Asap hitam perlahan keluar dari mulut dan tubuhnya. Suasana ruangan mendadak hening. Pak Umar lalu memecahkan telur yang sejak tadi digunakan. Prak! Isi telur itu membuat semua orang terkejut. Dari dalam cangkang telur, keluar belatung hidup berjumlah 13 ekor. Belatung-belatung itu menggeliat menjijikan sambil mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Perlahan, perut Asti yang sebelumnya membesar mulai mengempes kembali. Asti terlihat sangat lemas. Pak Umar lalu mengambil segelas air putih dan membacakan doa ke dalamnya. Minum ini pelan-pelan, ucap Pak Umar. Asti meneguk air itu perlahan. Beberapa detik kemudian ia batuk keras. Darah merah kehitaman keluar dari mulutnya.
Setelah itu wajah Asti terlihat jauh lebih tenang. Meski begitu, rasa gatal di tubuhnya masih tersisa. Nanti setiap hari oleskan campuran kunyit, lidah buaya, dan air kelapa ke bagian tubuh yang gatal ya, ucap Pak Umar. Dipakai pagi dan sore. Pak Karto lalu bertanya dengan wajah tegang. Sebenarnya Asti ini kenapa, Pak? Pak Umar menghela nafas pelan. Asti terkena santet belatung 13. Jenis santet ini memang membuat korbannya merasakan gatal luar biasa hingga tubuhnya membusuk perlahan. Wajah Bu Runi langsung pucat mendengar penjelasan itu. Siapa yang tega melakukan ini, Pak? Tanya Pak Karto lirih. Nanti kalian akan tahu sendiri, jawab Pak Umar tenang. Karena santet itu sudah saya kembalikan kepada pengirimnya. Pak Umar kemudian menatap mereka satu persatu. Jangan simpan dendam ya, ikhlaskan semuanya. Singkat cerita, kondisi Asti perlahan mulai membaik. Setiap hari, Bu Runi rajin membuat ramuan kunyit, lidah buaya, dan air kelapa sesuai petunjuk Pak Umar. Luka-luka di tubuh Asti mulai mengering, bau busuk perlahan hilang. Wajahnya juga mulai kembali seperti semula. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba Bu Runi mendapat kabar mengejutkan. Bu Erna jatuh sakit. Penyakitnya sama persis seperti yang dulu diderita Asti. Tubuhnya dipenuhi bisul bernanah dan rasa gatal luar biasa. Bahkan perutnya ikut membesar. Tak lama setelah itu, Bu Erna datang ke rumah Pak Karto dengan wajah penuh penyesalan. Tubuhnya tampak kurus dan dipenuhi luka. Begitu bertemu Asti, Bu Erna langsung menangis. Pak, Bu, Asti, maafkan saya, ucap Bu Erna sambil terisak. Saya yang selama ini mengirim kuna-kuna itu. Pak Karto dan Bu Runi langsung terdiam. Saya sakit hati karena Asti menolak Angga. Saya juga iri melihat toko sembako Bu Runi selalu ramai, sementara toko kelontong saya sepi. Air mata Bu Erna terus jatuh. Sekarang saya menerima balasannya. Asti memandang Bu Erna cukup lama. Meski hatinya sempat terluka, ia akhirnya menghela nafas pelan. Iya Bu, kami sudah memaafkan Ibu, ucap Asti lirih. Bu Runi juga mengangguk. Semoga Ibu cepat sembuh. Jangan lupa bertobat, Bu. Bu Erna menangis semakin keras mendengar ucapan itu. Setelah semua kejadian tersebut, Asti akhirnya bisa kembali menjalani hidup seperti semula. Ia kembali kuliah dan perlahan bangkit dari masa-masa kelamnya. Sementara itu hidup Bu Erna berubah drastis. Toko kelontongnya bangkrut. Angga juga kehilangan pekerjaannya. Sejak saat itu Bu Erna hanya bisa menjalani hidup dalam penyesalan. Karena dendam dan iri hati telah membawanya masuk ke jalan gelap yang menghancurkan dirinya sendiri. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dendam dan iri hati adalah penyakit hati yang mampu menyesatkan manusia ke dalam lembah hitam. Jangan pernah membalas kebencian dengan keburukan, sebab setiap perbuatan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Tamat. Tony Apes pamit, terima kasih semua. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah, matur nuwun.